Baik, saya lanjutkan ya Nana. Ini kita ke penjelasan matematika penjumlahan pecahan. Perlu diingat bahwa untuk penjumlahan dan pengurangan pecahan untuk dapat dijumlahkan atau dikurangkan itu penyebutnya harus sama. Penyebut itu yang mana sih? Yang bawah. Diingat-ingat, untuk penjumlahan dan pengurangan penyebutnya harus sama. Ini Bro Fik punya satu contoh soal, yaitu 2/3 ditambah 7/3 sama dengan, bisa dilihat di sini penyebutnya sudah sama, jadi bisa langsung dijumlah. Jangan lupa penyebutnya ditulis dulu, yaitu 3. Kemudian yang atas atau pembilangnya dijumlah. 2 ditambah 7 berapa? 9. Jawabannya 9/3. Ini dijawab begini sudah boleh, tapi kalau mau disederhanakan malah bagus. Caranya menyederhanakan bagaimana? Yang atas dan yang bawah atau penyebut dan pembilangnya dibagi dengan angka yang sama. Di sini Bu Rofi mau bagi dengan 3, yang pembilangnya dibagi 3, penyebutnya dibagi 3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Hasilnya 3/1 atau 3. Ini sangat mudah ya, karena penyebutnya sudah sama. Kemudian selanjutnya bagaimana kalau penyebutnya tidak sama? Yang nomor 2 ini adalah contoh kalau penyebutnya tidak sama, yaitu 2/3 ditambah 3/4. Penyebutnya ada 3 dan 4, jelas tidak sama ya. Langkah pertama adalah disamakan penyebutnya, yaitu dicari KPK-nya. Sudah tidak usah dijelaskan ya, karena dari kelas 4-5 sudah pernah diajarkan. KPK 3 dan 4 adalah 12, jadi penyebutnya dijadikan 12. Kemudian yang depan ke yang depan, yang belakang dengan yang belakang, jangan sampai tertukar. 12 dibagi 3, 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. Ditulis di atas menjadi pembilangnya yang depan. Terus yang belakang, 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Ditulis di atas jadi pembilangnya yang belakang. Ya, kalau seperti ini penyebutnya sudah sama ya, sama-sama 12. Langsung dijumlah. Jangan lupa penyebutnya ditulis 12. 8 ditambah 9 sama dengan 17. Hasilnya adalah 17/12. Ini sudah tidak bisa disederhanakan karena 17 adalah bilangan prima. Bilangan prima hanya bisa dibagi 1 atau dirinya sendiri. Sedangkan kalau 12 kan kalau dibagi 17 tidak bisa. Jadi kalau memang tidak bisa disederhanakan, tidak usah dipaksa disederhanakan. Mungkin mau dibuat pecahan campuran boleh. Caranya bagaimana? 17 dibagi 12, hasilnya berapa? 1, 5/12. Kemudian selanjutnya Bro Fik punya soal nomor 3. Ini campur-campur, ada pecahan campuran, ada pecahan biasa, ada desimal, ada persen. Terus ini bagaimana Bu caranya? Caranya semua ini dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Yuk kita satu-satu. Yang ini 4 2/5. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 4 dikali 5, 20. 20 ditambah 2, 22. Jadi pecahan biasanya adalah 22/5. Terus ditambah, ini tetap karena sudah pecahan biasa, 3/4. Ditambah, ini kita rubah ke pecahan biasa, 0,5. Berarti pembilangnya 5/10. Ditambah 25%, yaitu 25/100. Kalau sudah seperti ini, saya memberikan 2 pilihan kepada kalian. Pilihan pertama, disamakan penyebutnya seperti yang nomor 1 dan 2. Pilihan kedua adalah dijadikan desimal.
Saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama adalah disamakan penyebutnya dulu. Saya beri panah di sini ya. Yang bagian sini nanti adalah disamakan penyebut, nanti bagian yang sini untuk dijadikan desimal. Kita samakan penyebutnya dulu, kita lihat penyebutnya ada 5, 4, 10 dan 100. Berarti KPK-nya adalah 100. Kita jadikan per 100. Kita tulis dulu penyebutnya. Ya, kita sudah tulis, terus kita rubah penyebutnya. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Kemudian 20 dikali 22 sama dengan 440. Kemudian 100 dibagi 4 sama dengan 25. 25 dikali 3, 75. 100 dibagi 10 sama dengan 10, dikali 5 sama dengan 50. 100 dibagi 100, 1 kali 25, 25. Ya, ini penyebutnya sudah sama semua. Kemudian dijumlah. Jangan lupa penyebutnya ditulis dulu supaya tidak bingung. 440 ditambah 75 tambah 50 tambah 25 hasilnya adalah 590 per 100. Ini mari kita sederhanakan. Dibagi atas dibagi 10, bawah dibagi 10 sama dengan 59 per 10. Seperti ini saja sudah betul. Tapi kalau mau dijadikan pecahan campuran juga boleh. Caranya adalah dibagi, diporogapit. 59 dibagi 10 hasilnya 5, sisa 9 per 10 atau 59 per 10. Ini adalah cara kalau disamakan penyebutnya. Cara kedua yaitu dijadikan desimal semua. Saya taruh di sini ya. Cara langkahnya sama seperti tadi, dijadikan pecahan biasa dulu. Kemudian untuk menjadikan desimal itu bagaimana? Penyebutnya dirubah ke 10, 100 atau 1000. Kalau bisa dijadikan 10 ya 10 saja. Kalau tidak bisa dijadikan 100. Begini, 22 per 5. 5 ini jadi 10 bisa enggak? Bisa. Berarti dijadikan 10. Penyebutnya dijadikan 10. 10 dibagi 5 kan 2. 2 dikali 22 44. Ditambah 4, penyebut 4 ini jadi 10 bisa enggak? Enggak bisa. Jadinya berapa? 100. Jadi penyebutnya dirubah 100. 100 dibagi 4 sama dengan 25. 25 dikali 3, 75. Ditambah 5 per 10, dia sudah 10. Jadi tetap 5 per 10. Terus yang 25 per 100 juga tetap karena sudah per 100. Loh Bu, kenapa penyebutnya kok gak sama? Ada yang 10, ada yang 100. Gak apa-apa, ini nanti kan dirubah. Nah, ini sekarang Bu Rofi beri tahu atau saya jelaskan bagaimana toh sebenarnya merubah ke desimal. Saya sama dengan ya. Sama dengan ini 44 per 10. Itu kalau desimal jadi berapa? 44-nya ditulis ya. Seperti ini. Terus kita lihat 10. 10 ini nolnya berapa? Kan 1. Berarti di belakang koma, kan ini sebenarnya 44 ini juga punya koma, cuma tempatnya di belakang sini. Koma 000. Nah, karena koma 00 tidak ditulis. Nah, ini bagaimana kalau di
per 10 berarti komanya awalnya di belakang sendiri, maju 1 di sini. Berarti di sini 44 per 10 sama dengan 4,4. Ditambah ini 75 per 100-nya, 75-nya ditulis. Terus kita lihat nolnya berapa? Nolnya 1, 2. 2 berarti melompatnya 2 langkah. Awalnya komanya di belakang sendiri. Ini melompat 2 langkah, 1, 2. Wah, berarti komanya di sini. Kalau koma di depan sendiri berarti depannya harus dikasih 0. 75 per 100 itu sama dengan 0,75. Selanjutnya yang 5 per 10, 5-nya ditulis. Terus nolnya 10 itu ada berapa sih? Ada 1 ini ya. Jadi melompatnya 1. Awalnya komanya di belakang sendiri, melompat 1 ke sini, culit. Dikasih koma, terus depannya dikasih 0. Menjadi 0,5. Yang 25 juga begitu. 25 per 100, 25-nya ditulis. Lah, 100 itu nolnya berapa? 2, melompatnya 2 kali. 1, 2. Berarti komanya di sini, depannya dikasih 0. Hasilnya menjadi 4,4 ditambah 0,75 ditambah 0,5 ditambah 0,25. Terus ini dijumlah. Saya ajarkan di jumlah yang hitung susun ya. Saya taruh sini. Pertama 4,4 ditulis. Terus 0,75 nulisnya bagaimana, Bu? Komanya diluruskan. Begini ya. 0,75. 0,5 komanya diluruskan. 0,5. Terus 0,25 komanya diluruskan 0,25. Loh, buku gak lurus belakang. Biasanya kalau penjumlahan biasa kan diluruskan dari paling belakang. Kalau desimal itu tidak. Yang lurus adalah komanya. Terus baru dijumlah. Sebenarnya yang ini 4, ini 5, ada nolnya di belakang sendiri. Tapi karena kalau 0 di belakang koma itu biasanya tidak ditulis atau dihilangkan. Lalu dijumlah. 0 tambah 5 tambah 0 tambah 5 yaitu 10. Tulis nolnya, satunya disimpan. Terus ditambah. 1 tambah 4, 5. 5 tambah 7, 12. 12 tambah 5, 17. 17 ditambah 2, 19. 19, 9-nya ditulis, satunya disimpan di depan. Terus 1 ditambah 4, 5. Komanya jangan lupa diluruskan. Oh, di sini. Berarti jawabannya berapa? Sama dengan 5,90. Atau biasanya kalau ada pilihan jawaban 5,9. Sampai sini paham ya anak-anak? Semoga kalian paham. Pengurangan caranya juga sama seperti ini ya. Terima kasih. Semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.